Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keisomeran hidrokarbon. Nah, yuk disiapkan alat tulisnya, simak dengan seksama, dan catat poin penting pada pembelajaran hari ini. Ngomongin tentang isomer nih, ada yang tahu nggak sih apa itu isomer? Ya, isomer merupakan dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Jadi, singkatnya bahwa isomer ini merupakan senyawa yang rumus molekulnya ini sama, namun strukturnya yang berbeda. Sehingga penamaan pada isomer ini akan ikut berubah juga. Lalu, bahas tentang isomer, pasti ada jenis-jenisnya dong. Nah, jenis isomer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada isomer struktur, isomer posisi, dan isomer geometri. Nah, kita akan membahas satu persatu. Let's go! Yang pertama, ada isomer kerangka. Nah, isomer kerangka merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur senyawanya yang berbeda. Contohnya gimana sih? Nah, di sini kita ada contoh isomer kerangka pada senyawa alkana. Kita memiliki rumus molekul C5H12 atau biasa kita sebut dengan nama senyawa N-pentana. Kita tahu bahwa rumus molekul utama dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, pada struktur isomer rantai panjang ini, kita dapat memindahkan atom C5 menjadi cabang pada C2. Maka, strukturnya akan berubah seperti ini. Dengan nama senyawa 2-metil-butana. Lalu, ada lagi nggak sih yang bisa kita ubah strukturnya? Yaps, kita bisa merubah C4 menjadi cabang lagi pada C2. Maka strukturnya akan berubah seperti ini. Dengan nama senyawa 2,2 dimetil propana. Jadi, contoh pada isomer kerangka pada alkana dengan rumus C5H12 terdapat 3 buah, yakni pada struktur N-pentana, 2-metilbutana, dan 2,2 dimetilpropana. Selanjutnya, apakah alkena ini memiliki isomer kerangka juga? Nah, ternyata alkena juga memiliki isomer kerangka loh. Kita bisa lihat dari rumus molekul yang sama, yaitu pada C5H10. Dengan gambar ini, kita bisa merubah atom C5 menjadi cabang pada C2. Nah, strukturnya akan menjadi seperti ini, dengan nama senyawa 2-metil-1-butena. Masih bisa kita rubah nih posisi strukturnya pada cabang C2 yang tadi kita pindahkan pada cabang nomor C3. Maka strukturnya akan berubah seperti ini dengan nama senyawa 3-metil-1-butena. Jadi, isomer kerangka pada alkena pada rumus C5H10 terdapat 3 isomer, yakni pada struktur 1-pentena, 2-metil-1-butena, dan 3-metil-1-butena. Selanjutnya, pada rantai alkuna dengan rumus molekul C5H8. Nah, berapa banyak sih isomer kerangkanya? Yuk kita coba pindahin C5 ke cabang pada C3. Maka strukturnya akan berubah seperti ini. Dengan nama senyawa 3-metil-1-butuna. Jadi, ada berapa banyak sih isomer kerangka pada C5H8? Jawabannya ada 2, ya betul, yakni struktur dengan nama senyawa 1-pentuna dan juga 3-metil-1-butuna.
Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang isomer posisi nih. Nah, apa sih isomer posisi ini? Oke, seperti yang sudah ada di layar, bahwa isomer posisi merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Karena isomer posisi ini berkaitan dengan ikatan rangkap, jadi yang memiliki isomer posisi ini merupakan rantai ganda, yakni pada alkena dan juga alkuna. Oke, contohnya pada alkena. Ada berapa sih isomer posisi pada rumus molekul C5H10? Pada gambar di sini, kita biasa menyebutnya dengan nama senyawa 1-heksena. Nah, gimana caranya kita bisa memindahkan rantai ganda pada C1 pindah ke C2? Maka strukturnya akan berubah seperti ini dengan nama senyawa 2-heksena. Lalu, kita masih bisa merubahnya dengan cara memindahkan rantai ganda pada C2 ke C3. Maka, strukturnya akan berubah seperti ini dengan nama senyawa 3-heksena. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa isomer posisi pada C5H10 terdapat 3 buah, yakni 1-heksena, 2-heksena, dan 3-heksena. Lalu, bagaimana dengan isomer posisi pada alkuna? Nah, kita ambil contoh dengan rumus molekul C6H10. Kita dapat merubah pada rantai rangkap 3 pada C1 ke C2 dengan nama senyawanya yaitu 4-metil-1-heksuna, kita pindahin akan berubah menjadi struktur seperti ini dengan nama senyawa 4-metil-2-heksuna. Pada rumus molekul C6H10 ini memiliki isomer posisi sebanyak 2 buah dengan struktur 4 dengan struktur seperti ini dan nama senyawa yakni 4-metil-1-pentuna dan 4-metil-2-pentuna. Oke, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang isomer geometri. Isomer geometri ini merupakan isomer yang terjadi akibat perbedaan lokasi atom-atom atau gugus atom dalam ruang 3 dimensi nih. Nah, seperti apa sih syarat-syaratnya? Nah, isomer geometri ini hanya terjadi pada alkena. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena isomer geometri harus mengikat 2 atom atau 2 gugus yang berbeda. Maka, ketika dipindahkan atau bertukar tempat, maka strukturnya akan menjadi berbeda. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya pada rumus molekul C4H8 dengan nama senyawa 2-butena, yang mana kita dapat memecahkan atom CH pada rantai ganda, nih ya, ada 2 CH, ini kita pecahkan menjadi gugus H untuk memenuhi syarat bahwa memiliki 2 gugus atau 2 atom yang berbeda pada struktur ini. Kita juga memiliki 2 gugus atom yang berbeda, yakni atom H dan CH3. Sehingga ketika diubah posisinya akan berubah menjadi seperti ini. Ada cis 2-butena dan trans 2-butena. Nah, atom yang sama itu yaitu atom yang sama ketika bersampingan ini dinamakan dengan cis. Kemudian atom yang sama namun berhadapan itu biasa disebut dengan awalan trans 2-butena. Jika salah satunya tidak ada cis ataupun trans, maka isomer geometri pada suatu molekul itu tidak ada. Seperti itu. Oke, seperti itu materi pembahasan tentang
keisomeran hidrokarbon. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di forum diskusi. Sampai bertemu di forum diskusi anak-anak semuanya.